Attack adalah sebuah film superhero India tahun 2022 yang disutradarai oleh Raj Anand, dibintangi oleh John Abraham dan Jacqueline Fernandez, Rakul Fred, dan Prakash Raj. Attack mengisahkan seorang prajurit yang telah kehilangan segalanya dan mulai mempertaruhkan nyawa untuk melayani bangsanya. Seorang prajurit bernama Arjun diperankan oleh John Abraham akan berubah dari pria yang dilumpuhkan oleh luka tembak parah yang diderita selama serangan teroris di bandara India menjadi seorang prajurit super yang diprogram untuk menghadapi dalang teror. Dari pria lumpuh menjadi tentara super setelah bertemu dengan Dr. Sabah, diperankan oleh Rakul Fred, ilmuwan yang menciptakan teknologi ilmiah futuristik yang dapat memungkinkan orang lumpuh untuk berdiri kembali. Dan Arjun dianggap sebagai orang yang tepat untuk menjalani uji coba program tentara super pertama di India. Penasaran dengan jalan ceritanya, mampukah pria lumpuh menjadi tentara super dan mengungkap dalang teroris? Tonton alur cerita film Attack ini sampai selesai dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Sebuah pasukan elit dikirim ke sebuah kamp persembunyian kelompok teroris. Mereka juga menempatkan penembak jitu di sana. Penyusupan mereka berjalan lancar, satu persatu teroris berhasil dilumpuhkan. Namun tiba-tiba seorang perempuan keluar, tapi para tentara mengabaikan perempuan tersebut. Namun ternyata perempuan itu mengirimkan sebuah pesan kepada anggotanya bahwa mereka sedang diserang. Para teroris kemudian mulai mengambil senjata mereka dan terjadilah baku tembak antara pasukan elit dengan para teroris. Di sana seorang bocah berdiri dengan rompi dipenuhi bom dan pelatuk yang siap diledakkan. Arjun, pemimpin tim, berhasil membujuk dan menjinakkan bom yang ada pada bocah itu dan menyuruhnya pergi. Dalam operasi itu, Rehman Gul, pemimpin teroris, berhasil ditangkap. Beberapa tahun setelah operasi itu, Arjun secara tidak sengaja bertemu dengan seorang wanita pramugari bernama Aisyah yang diperankan oleh Fernandez Jacqueline. Nampaknya Arjun jatuh hati pada pandangan pertama. Pertemuan mereka pun terus berlanjut hingga pada suatu hari Arjun berniat melamar Aisyah. Namun sebuah serangan dari teroris yang membabi buta terjadi di bandara itu. Teroris menembak siapa saja tanpa ampun. Dan sebuah bom bunuh diri juga meledak di sana. Aisyah hendak menolong Arjun yang tertembak, namun secara tiba-tiba peluru panas mendarat di dadanya. Dia pun tersungkur dan tewas. Arjun juga ditembak dengan sangat brutal. Arjun mengalami luka yang sangat parah. Saat sadar, dia memanggil Aisyah. Kemudian dokter datang menjelaskan bahwa ia tidak bisa lagi berjalan dan mengalami lumpuh permanen karena serangan tembakan itu mengenai saraf tulang belakangnya. Arjun seperti mayat hidup. Ia tidak bisa melakukan apapun dengan sendirian, seperti makan dan mandi. Ibu Arjun merawatnya tiap hari dengan penuh kasih sayang. Di depan TV, Arjun melihat sebuah berita tentang insiden serangan di bandara itu yang ternyata dipimpin oleh seorang pemuda bernama Hamid Gul. Tiba-tiba Arjun mengingat masa lalunya saat dia mengampuni seorang bocah saat operasi Rehman Gul. Ternyata bocah itu adalah anak Rehman Gul. Hamid Gul menjalankan aksi terorisnya setelah ayahnya tertangkap. Serangan itu telah mengacaukan India. Para pejabat penting berkumpul untuk membahas bagaimana menangani aksi teroris itu. Lalu seorang pria di sana bernama Subra menyarankan agar India membentuk tentara super. Tentu ide ini dianggap konyol, ia pun ditertawakan. Tentara super itu hanya ada di film-film. Subra pun meyakinkan para peserta rapat yang ada di sana bahwa ilmuwan India bisa menciptakan tentara super. Hanya saja untuk melakukannya ia butuh izin dari Perdana Menteri India. Sementara rumah Arjun, dua pencuri masuk dan mengambil barang-barang berharga mereka, termasuk cincin di jari ibu Arjun. Arjun merasa terpuruk dengan kondisi yang dialaminya karena dia tidak bisa menolong ibunya.
Dan program tentara super pertama India diizinkan oleh Perdana Menteri India. Sabah, ilmuwan India mengatakan tentara super dilakukan kepada orang yang lumpuh, bukan orang yang sehat. Subra lantas menawarkan program tentara super kepada Arjun. Dan tugasnya adalah menyerang markas Ahmed Gul. Mendengar nama Ahmed Gul, Arjun tidak perlu berpikir panjang. Ia harus membalaskan dendam atas kematian kekasihnya, Ayesha. Sabah menjelaskan untuk menjadi tentara super, tubuh Arjun harus ditanam sebuah chip pintar. Para dokter pun akhirnya menanamkan chip pintar di otak Arjun dan komputer chip mikro di bagian leher belakang Arjun. Sementara di tubuhnya ditanam elektroda nano. Chip akan membaca sinyal otak dan mengirimnya ke komputer mikro yang ada di bagian leher. Setelah dipecahkan, baru dikirim melalui saraf ke elektroda nil kabel nano yang ada di bagian otot Arjun. Ketiga jaringan itulah yang membantu kerja tubuh Arjun. Chip itu akan bekerja sesuai perintah otaknya. Arjun tersadar dari operasinya dan dia mengalami sakit kepala yang luar biasa. Bagi Sabah, itu adalah reaksi otak yang sedang beradaptasi dengan chip komputer. Arjun diminta untuk istirahat dan tidak memaksakannya. Namun, secara tiba-tiba Arjun berhasil menggerakkan tangan dan ia mulai mendengar suara-suara Ira di kepalanya. Ira adalah suara asisten robot pintar. Arjun terus berusaha beradaptasi dengan chip pintar yang ada di otaknya. Seiring waktu, ia sudah bisa berlari, berolahraga, dan bela diri. Arjun meminta Ira untuk melacak seorang pemuda yang pernah masuk ke rumahnya. Arjun kagum, ternyata Ira sangat pintar. Dia bisa menjelaskan secara detail informasi tentang suatu hal. Lantas Arjun mengambil cincin ibunya yang dirampas waktu itu dari tangan pencuri. Pertarungan super keren khas India pun terjadi. Arjun sangat cekatan melawan sekelompok pencuri itu. Tiba-tiba polisi datang dan Arjun lari ke atas gedung. Karena tidak punya jalan lain, Ira meminta Arjun untuk terjun ke dalam truk sampah. Alhasil, Arjun pun kembali tersadar. Setelah dokter Sabah memperbaiki kerusakan Ira akibat terjatuh tadi, Sabah mengingatkan Arjun agar terus terkoneksi dengan Ira. Maka jika tidak, Arjun akan koma selamanya. Ia akan susah membedakan antara yang nyata dan mimpi. Sementara di parlemen India, sekelompok teroris memasuki gedung dengan menyamar sebagai tentara Kopassus India atau RAF. Target mereka adalah Perdana Menteri India. Kebetulan Sabah juga ikut dalam rapat penting dengan Perdana Menteri itu. Para teroris tengah bersiap melakukan aksinya. Tiba-tiba Ira secara tidak sengaja melacak Hamid yang ternyata berada di parlemen. Namun seketika gedung parlemen meledak. Dengan membabi buta, para teroris menembak siapa saja yang ada di dalam gedung itu. Bahkan tentara RAF yang baru tiba juga tidak bisa menaklukkan ganasnya para teroris itu. Mereka ditembaki, dibom tanpa bisa melawan. Di dalam parlemen, Hamid Gul berhasil menangkap Perdana Menteri setelah membunuh semua pengawalnya. Sebanyak 300 orang disandra termasuk Perdana Menteri. Sementara India kehilangan pimpinan dan akhirnya menunjuk Vijay sebagai Perdana Menteri sementara. Hamid melakukan penawaran dengan Vijay dan memberitahukan bahwa Perdana Menteri bersamanya dan juga mereka telah memasang bom di gedung itu. Jika ada tentara India yang berani masuk, maka gedung itu akan meledak. Hamid menuntut 3 permintaan jika ingin Perdana Menteri India selamat. Pertama, pemerintah diminta untuk menarik kembali tentara yang sudah diutuskan di atap gedung dan Hamid akan melepaskan 50 tahanan. Panglima perang menarik semua tentara dan hanya meninggalkan Arjun. Permintaan kedua Hamid agar Rehman Gul dilepaskan. Perdebatan di pemerintah India terjadi. Panglima perang India menolak melepaskan Rehman Gul karena seorang teroris. Sementara Vijay setuju dengan permintaan Hamid untuk menyelamatkan Perdana Menteri. Arjun diam-diam berhasil masuk dalam gedung. Beberapa teroris berhasil dilumpuhkan. Bersama Ira, Arjun mampu meretas CCTV di gedung itu dan semua aktivitas dapat dilihat oleh semua orang. Arjun tiba-tiba mendengar suara minta tolong dari Sabah.
Ia pun segera ke ruangan sumber suara itu. Begitu juga Hamid. Meskipun Subra melarang Arjun menolong karena khawatir misi itu akan gagal, tapi Arjun mengabaikan perintah Subra. Hamid pun tiba di ruangan itu, namun dia tidak menemukan apa-apa selain mayat anggotanya. Ternyata Arjun telah menghabisi teroris yang mengganggu Sabah dengan cekatan tanpa bisa melawan. Misi Arjun terhendus Hamid. Mereka juga telah sadar bahwa CCTV mereka sudah diretas. Hamid menghubungi Arjun, dan Arjun mengatakan bahwa Hamid berhutang nyawa padanya. Hamid tersadar pada peristiwa di awal film. Ternyata tentara itu adalah Arjun yang pernah menyelamatkannya. Hamid mulai marah. Dia bahkan menembak seorang sandera. Hal itu membuat Perdana Menteri semakin takut akan ancaman Hamid. Arjun pun menyerahkan diri kepada Hamid agar sandera lain dibebaskan. Mereka memukul Arjun di bagian leher dan itu membuat ia tidak berdaya. Ia lumpuh karena tidak terkoneksi dengan Ira. Sementara Rehman Gul dilepaskan dan Hamid meminta agar dia diberikan penerbangan yang aman. Setelah mengaktifkan bom, Hamid meninggalkan gedung parlemen. Sabah dengan diam-diam mengaktifkan kembali Ira dengan laptopnya. Dan Arjun kembali dengan kekuatannya. Dengan begitu cekatan membunuh para teroris yang tersisa di gedung itu. Ira memberitahukan Arjun bahwa bom itu tidak bisa dijinakkan tanpa remote control yang ada di tangan Hamid. Arjun langsung mengejar Hamid dengan sepeda motor. Dengan kecepatan tinggi, Arjun menjatuhkan sepeda motornya dan menabrak roda pesawat. Pesawat seketika pun tumbang. Arjun berhasil membunuh Hamid dan mengambil remote control. Itulah akhir perjalanan seorang pria lumpuh jadi tentara super setelah kehilangan segalanya.